penggunaan tenaga asing di Indonesia. Pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali agar prosedurnya dibuat lebih sederhana. Menko Luhut mengatakan 500 TKA Cina bakal masuk ke Indonesia bulan Juni. 3.000 tenaga kerja lokal terancam dipecat jika 500 TKA Cina tak datang. Dan Presiden kebetulan maunya begitu, dan saya suka. Kebetulan ya bos saya ini orangnya juga cepat. Tenaga kerja yang lokal itu dirumahkan, sementara yang dari luar mau didatangkan. Ya udah kita masuk FDI situ, tapi kita bawa orang kita sendiri karena orang kita sendiri bisa. Kalau saya sih pengusaha, saya bawa waktu $6 miliar. Saya kan pernah bikin listrik di Palu, perusahaan saya. Saya pakai kita punya Indonesia. Terlambat saya 6 bulan. Ya, akhirnya saya bilang pakai aja dulu sebagai orang Tiongkok. Pakai on schedule, lebih cepat 1 bulan. Karena kita belum cukup orang kita. Sekarang bertahun-tahun kan kita nggak ada politeknik yang bagus di luar Jawa. Ada nggak? Dari perusahaan itu bagaimana? Kapalnya sudah pulang ke Cina belum? Menko Maritim katakan sudah care, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada yang diterima bantuan. Bagaimana kita ini? Jangan kritik aja, ntar kalau kau jadi pejabat, emang kamu nggak tahu. Saya tahu track recordmu kok. Saya background saya spion juga. Yang lama saya lintel. Saya lihat track recordnya. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dia dosamu banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depannya. Menko Luhut mengatakan 500 TKA Cina bakal masuk ke Indonesia bulan Juni. Tenaga kerja asing atau TKA Cina akan masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Juni atau Juli 2020. 3.000 tenaga kerja lokal terancam dipecat jika 500 TKA Cina tak datang. Tertundanya kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina menjadi masalah berarti bagi PT Virtu Dragon Nickel Industry atau VDNI dan PT Obsidian Stainless Steel OSS. Akibat tertundanya kedatangan TKA Cina itu, bahkan pembangunan smelter di perusahaan yang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara atau Sultra tersebut sekarang terpaksa dihentikan karena kurangnya tenaga ahli. External Affairs Manager PT VDNI Indra Yanto mengatakan, para TKA tersebut sedianya akan mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. Pengerjaan tungku smelter tersebut diklaim dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Terkait penerimaan ribuan karyawan itu, menurutnya jika saat ini sudah selesai dilakukan perekrutan. Jika 500 TKA Cina sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya, kata Indra Yanto dalam keterangan tertulis pada kompas.com. Sebab ada kemungkinan mereka dirumahkan tanpa mendapatkan gaji atau bahkan bisa PHK. Dan tentunya hal ini tidaklah diharapkan, perusahaan juga berusaha agar hal ini tidak terjadi. Lebih lanjut dikatakan 500 TKA Cina itu merupakan tenaga teknis yang bekerja secara temporer dan bukan untuk waktu lama. Peran mereka adalah memasang alat pada tungku smelter untuk produksi. Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali ke Tiongkok dan paling lama 3 maksimal 6 bulan. Tenaga ahli itu paling lama bekerja 6 bulan, jika bisa lebih cepat lagi, misalnya 3 bulan selesai, maka akan langsung pulang. Namun dengan pertimbangan terbitnya Permenhub nomor 25 tahun 2020 serta permintaan dari instansi terkait untuk menunda rencana tersebut, maka pada 24 April 2020 perusahaan memutuskan untuk menunda kedatangan TKA Cina tersebut. Sebelumnya diberitakan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menolak kedatangan TKA asal Cina karena sedang pandemi corona. Saat ini perusahaan Cina yang mengerjakan proyek tersebut sedang menyelesaikan perizinannya. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam bincang secara online mengatakan bahwa saat ini Cina berencana minta tetapi nanti baru Juni atau Juli. Dan saat ini mereka masih mengurus perizinannya. Sementara itu, Luhut mengatakan TKA Cina itu diperlukan karena Indonesia belum siap menjalankan proyek ini sendirian. Salah satunya adalah membangun industri litium yang menjadi bahan baku baterai mobil listrik, menurutnya membutuhkan orang-orang dari Cina. Luhut berjanji orang-orang Indonesia bakal bekerja di sana setelah adanya transfer teknologi dari Cina. TKA Cina itu bakal memberikan pelatihan pada pekerja Indonesia. Pandemi COVID-19, kata Luhut, telah menghambat proyek hilirisasi
yaitu hilirisasi nikel menjadi litium. Setelah pandemi corona mereda, proyek akan kembali jalan pada Juli mendatang dengan targetnya 2023 sudah beroperasi. Tetapi tidak tambah lagi dengan berita bohong bahwa TKA mengontrol. Itulah tidak benar. Sebelumnya kedatangan 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Tenggara sempat menuai kontroversi di tengah pandemi virus corona. Nantinya TKA itu akan menuju kawasan industri di Konawe sebagai bagian dari produksi litium untuk baterai mobil listrik. Lantaran menimbulkan polemik, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker akhirnya menunda kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra itu dengan alasan keamanan. Adapun TKA baru boleh masuk Indonesia usai pandemi COVID-19 reda. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali agar prosedurnya dibuat lebih sederhana. Dan Presiden kebetulan maunya begitu, dan saya suka. Kebetulan ya bos saya ini orangnya juga cepat. Tenaga kerja yang lokal itu dirumahkan, sementara yang dari luar mau didatangkan. Ya udah kita masuk FDI situ, tapi kita bawa orang kita sendiri karena orang kita sendiri bisa. Kalau saya sih pengusaha, saya bawa waktu 6 miliar dolar. Saya kan pernah bikin listrik di Palu, perusahaan saya. Saya pakai kita punya Indonesia. Terlambat saya 6 bulan. Ya, akhirnya saya bilang pakai aja dulu sebagai orang Tiongkok. Pakai on schedule, lebih cepat 1 bulan. Karena kita belum cukup orang kita. Sekarang bertahun-tahun kan kita nggak ada politeknik yang bagus di luar Jawa. Ada nggak? Dari perusahaan itu bagaimana? Kapalnya sudah pulang ke Cina belum? Menko Maritim katakan sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada yang diterima bantuan. Bagaimana kita ini? Jangan asing kritik aja. Ntar kalau kau jadi pejabat, emang kamu nggak tahu. Saya tahu track recordmu kok. Saya background saya spion juga. Yang lama saya di Intel. Saya lihat track recordnya. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Ya dosamu banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tegas, Demokrat mengatakan, pemberi izin masuk TKA Cina adalah pengkhianat bangsa. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dedi Irawadi Samsudin, menilai oknum yang membiarkan kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara atau Sultra, di tengah masyarakat melawan COVID-19 atau virus corona telah mengkhianati rakyat Indonesia. Menurut Didi, selain mengkhianati rakyat, tindakan tersebut juga dinilai tidak terpuji. Yang membiarkan hal ini terjadi telah mengkhianati komitmen pada rakyat. Terang Didi pada Jumat 1 Mei 2020. Anggota DPR RI Komisi 11 itu mengatakan, masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19. Bahkan, korban jiwa terus meningkat setiap harinya, tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Jumlah yang terinfeksi corona makin banyak dan meluas, juga korban jiwa terus bertambah, baik Indonesia dan dunia. Ironis dan tidak terpuji mereka yang memasukkan para TKA tersebut. Demikian tegasnya seperti dilansir Antara. Berita ini dikomentari oleh seorang kader Demokrat dalam cuitannya @panca66 yang mengatakan bahwa benar sekali yang memberikan izin mengkhianati rakyat Indonesia. Pemerintah izinkan masuk 500 TKA Cina, PAN mengatakan. Berarti bangsa kita dijajah Cina. Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menggunakan akal sehatnya untuk membatalkan rencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Indonesia. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menilai, jika pemerintah tetap nekat membiarkan atau mengizinkan datangnya 500 TKA asal Cina ke Indonesia, maka Indonesia sedang kembali dijajah. Jika masih tetap nekat berarti memang bangsa ini belum merdeka, dijajah sama Cina. Begitulah kata Yandri Susanto kepada kantor berita politik Ermol. Kedatangan 500 TKA Cina akan membuat sakit hati rakyat Indonesia, di mana rakyat dilarang mudik oleh pemerintah dan banyaknya rakyat yang di-PHK serta kehilangan pekerjaan. Orang Jakarta tidak boleh mudik, banyak PHK, banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang susah makan, tapi orang Cina yang sumber corona itu boleh masuk. Bagaimana kita menghormati rakyat, di mana letak kedaulatan kita? Tegas Yandri.
Dengan demikian, Yandri meminta kepada penguasa Indonesia untuk menggunakan akal sehat untuk membuat satu kebijakan atau keputusan. Pak Jokowi atau Luhut atau siapapun, saat ini yang diberi amanah oleh rakyat, diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, tolong gunakan akal sehat. Gunakan akal sehatnya. Demikian dikatakan Yandri.